Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten detail kecil, konten di mana gue mencari detail visual, detail cerita, dan berbagai macam referensi serta easter egg di suatu anime. Kali ini gue akan melanjutkan lagi detail kecil anime Gintama yang sebelumnya sudah gue buat hingga 3 part. Kalau ternyata kalian adalah penonton baru dan baru pertama kali nonton dari video ini, saran gue, kalian harus nonton part satunya dulu. Nah, untuk part ini akan berisi detail dari episode 51 sampai episode 62. So langsung aja, mari kita mulai. Semenjak masuk episode 50, Gintama mulai menampilkan opening barunya. Dan di episode ke-51, gue baru sadar kalau ada gambar Ichigo di cover Shonen Jump yang Gintoki baca di bagian akhir opening. Lalu di episode ini, Gintoki tiba-tiba kedatangan bayi yang entah dari mana, dan Kagura menamai bayi itu dengan nama Ginraku. Gintoki pun membalas, bisakah kau berhenti memanggil dia dengan nama seperti Rakugo? Kalimat ini merefer ke pekerjaan sebagai seorang storyteller solo di Jepang yang disebut sebagai Rakugo. Mungkin kalian yang pernah nonton anime seperti Showa Genroku dan Joshiraku bakalan paham seperti apa pekerjaan ini. Lanjut ke episode 52, di sini Gintoki sempat ngebacotin mbak-mbak resepsionis sambil ngomong, "Ayolah, mau itu Apo atau Kobo-chan, aku hanya ingin bertemu Pak Direktur." Nah, di telinga Gintoki, dia mengira Apo adalah plesetan dari apel. Makanya ketika Gintoki berhasil ketemu si Direktur, dia malah datang membawa buah apel. Sedangkan kata Kobo-chan merefer ke karakter Kobo di manga berjudul Kobo-chan. Lalu, ketika Gintoki memperkenalkan diri di depan Direktur, dia memperkenalkan diri sebagai a babysitting lone wolf. Kalimat ini kemungkinan besar merefer ke judul manga Lone Wolf and Cub yang bercerita tentang samurai yang merawat anak kecil. Selanjutnya, ketika Gintoki melawan Nizo, Gintoki ngomong, "Matamu lebih baik daripada Sankon-san ya." Nah, sekali lagi, kalimat ini merefer ke sosok bernama Ousmane Sankon. Dia adalah orang Guenia yang sering muncul di acara televisi Jepang. Nah, salah satu yang paling ikonik dari Sankon adalah penglihatannya yang tajam. Makanya di Gintama dan Anohana muncul kalimat yang sama, yaitu membandingkan penglihatan seseorang dengan Ousmane Sankon. Lanjut di episode 53, ketika scene kebakaran, si kakek tua ngomong, "Aku lebih memilih mengejar daripada dikejar." Oikake Taino starring Minamino Yoko. Nah, kalimat ini merefer ke drama Jepang jadul berjudul Oikake Taino, dan Minami Yoko adalah salah satu pemeran di drama itu. Masih tentang drama, di akhir episode Gintoki ngomong, "Aku memutuskan untuk hidup bagaikan fallen angel." Nah, kalimat ini merefer ke drama Jepang jadul berjudul Injured Angel. Satu lagi, nama kelompok pemadam kebakaran di Gintama adalah Mitim yang adalah plesetan dari nama Megumi. Ini adalah nama kelompok pemadam kebakaran yang ada di drama Jepang Shogun Aberanbo. Next, episode 54, di awal episode kita diperlihatkan karakter yang memanggil dirinya sebagai ibu. Nah, ketika ngebangunin Gintoki, si ibu ngomong kalau sarapan pagi dapat memberikan energi untuk otak selama seharian. Minomonta yang ada di TV ngomong seperti itu. Nah, nama ini merefer ke presenter televisi Jepang bernama Minomonta. Lalu ketika makan, Gintoki ngomong ke ibu kalau kamu bukanlah Great Mother, tapi lebih cocok disebut Great Masa. Kalimat ini merefer ke pegulat Jepang bernama Masa Saito. Kemudian si ibu ngomong, "Aku dibuat bingung dengan kota ini, bahkan stasiun keretanya bagaikan labirin, sudah seperti Wizardy." Nah, kata Wizardy merefer ke game RPG Wizardy yang cukup populer di Jepang pada tahun 1980-an. Masih di episode ini, ketika mereka mencari keberadaan anaknya si ibu, Gintoki sempat mendatangi sebuah tempat yang bernama Town Dr. Whitejack. Nama ini adalah plesetan dari manga berjudul Blackjack, di mana MC manga ini adalah seorang dokter. Lalu di scene berikutnya, ketika Gintoki memarahi preman, dia ngomong, "Belajarlah dari Shobro, belajarlah dari perannya di Deathmatch." Nah, kata Shobro merefer ke aktor bernama Sho Aikawa yang sering bermain di film bertema Yakuza. Pindah ke scene berikutnya, kali ini Kagura sedang berada di dalam klub dan ngomong kalau dirinya sudah dewasa karena mampu meminum Coronaminse. Ya, benar, ini adalah plesetan dari minuman bernama Oronaminse yang sudah ada di Jepang sejak tahun 1965. Dan di akhir episode 54, mereka bertiga cosplay sebagai anggota klub dan Gintoki memperkenalkan diri sebagai Gin sambil ngomong "Just Do It", yang mana ini adalah slogan dari Nike. Just do it. Lalu Kagura memperkenalkan diri sebagai Gura sambil meniru slogan dari komedian bernama Eiko Kano. Gura da ze. Lanjut episode 55, di episode ini ketika terungkap kalau si Kribo ternyata bukan anaknya si ibu, Kagura jadi emosi dan ngomong kalau dia akan memanggil Jaro. Nah, JARO adalah singkatan dari Japan Advertising Review Organizations. Ini adalah organisasi periklanan yang berperan untuk mengurus keluhan dari para konsumer, kompetitor, dan berbagai macam sektor. Next, episode 56. Ketika Kondo ditendang oleh Gintoki yang lagi cosplay jadi maskot, di sini Kondo ngomong, "Apa maksudnya ini Dafunda?" Nah, Dafunda adalah kata yang sering diucapkan komedian Ken Shimura.
Kemudian di scene ini, Otsu dan Kondo saling ngobrol satu sama lain dan bertukar kalimat dengan akhiran yang aneh. Nah, di antara kalimat yang mereka sebutkan, Otsu menyebutkan kata The Cat Returns dan Princess Mononoke. Kedua nama ini merefer ke film Ghibli yang rilis di tahun 1997 yaitu Princess Mononoke dan film Ghibli di tahun 2002 yaitu film The Cat Returns. Lanjut ke episode 58, ketika Elizabeth dan Shinpachi sedang menunggu pelaku yang menyerang Kagura, di sini wajah Elizabeth tiba-tiba berubah jadi serius dengan alis tebal dan ikat kepala berangka 13. Nah, di sini Elizabeth lagi cosplay menjadi karakter dari manga Golgo 13. Masuk ke episode 61, di akhir episode ini kita diperlihatkan Katsura dan Gintoki yang lompat dari atas kapal sambil menggunakan parasut. Nah, di sini Gintoki ngomong, "Kau penuh persiapan ya? Apa kau Lupin atau semacamnya?" Kalimat ini sudah jelas merefer ke karakter Lupin dari manga Lupin 3. Oke, sampai di sini kalian mungkin nyadar, kok dikit banget ya bang detail di arc Benizakura. Gimana bilangnya ya, gue udah nonton bagian ini dan emang gak ada detail kecil yang bisa dijelasin. Mirip-mirip kayak dulu waktu gue nonton One Piece, ketika banyak scene battle, justru detail kecilnya makin sedikit. Lanjut ke episode 62. Di episode ini, lagi-lagi kita diperlihatkan Yamazaki yang cosplay dengan menggunakan baju dari anime Prince of Tennis. Di sini, Yamazaki menggunakan seragam tenis dari Seishun Academy, dan si gelandangan menggunakan seragam tenis dari Hyotei Academy. Tapi bukan cuma itu, semua orang yang menonton pertandingan ini adalah parodi dari anggota klub tenis di Seishun Academy dan juga Hyotei Academy. Lalu di akhir pertandingan, Yamazaki ngomong "Mada-mada dane". Mada-mada dane. Ini adalah kalimat yang sering disebutkan oleh MC dari anime Prince of Tennis. Mada-mada dane. Kemudian scene berpindah di mana Yamazaki lagi ngobrol bareng Otsu-chan. Di sini percakapan Yamazaki dengan Otsu mirip dengan ketika Kondo ngomong bareng Otsu, di mana setiap kalimat diakhiri dengan kata-kata yang random. Nah, di salah satu kalimat yang disebutkan, Yamazaki menyebutkan nama Death Note yang sudah pasti merefer ke anime atau manga Death Note. Selain itu, di luar ruangan tempat mereka ngobrol, terdapat sebuah kertas yang ditempel di tembok. Nah, salah satu tulisan di kertas itu adalah TV Champion. Buat yang nggak tahu, TV Champion adalah acara TV Jepang yang menampilkan pertandingan antar beberapa orang yang saling adu bakat. Ini berarti saat ini Otsu sedang berada di ruang ganti untuk peserta yang nantinya akan masuk acara TV Champion. Lalu kalau kalian notice, di belakang mereka ada orang yang lagi pakai kostum. Nah, orang itu lagi cosplay sebagai karakter bernama Kycilia Zabi dari anime Mobile Suit Gundam. Masih di episode yang sama, ketika Yamazaki menyusup ke rumahnya Shinpachi, kita diperlihatkan Kagura yang lagi baca Shonen Jump. Nah, di cover buku ini bisa terlihat kalau ada karakter yang mirip banget dengan Naruto. Lalu karakter dengan rambut biru menurut gua adalah parodi dari karakter Kapten Tsubasa. Karena kalau dilihat dari posenya, kelihatan banget kalau ini adalah pose larinya Tsubasa, tapi gambarnya dibalik. Di sini juga Kagura menyebutkan, apa kau ngomongin soal Marilyn, Frieza? Nah, kata Frieza kemungkinan adalah plesetan dari karakter bernama Frieza. Kemudian kita diperlihatkan salah satu manga yang sedang Kagura baca dan muncul gambar ini sambil Kagura menyebutkan nama Manaka Dono. Nah, ini adalah gambar dari manga Ichigo 100% dan Manaka Dono adalah nama MC di manga ini yaitu Manaka Junpei. Selain itu, cewek yang ada di kiri adalah karakter bernama Nishino Tsukasa. Selanjutnya, scene pun berpindah ketika Gintoki dan Yamazaki keluar dari dalam rumah. Hal ini memicu Otai untuk mengejar Gintoki dan meminta Shinpachi untuk mengaktifkan mode benteng. Nah, di salah satu scene pengejaran, di sini Otai meminta Shinpachi untuk mengaktifkan Soul. Kalimat ini merefer ke film Akira, di mana salah satu karakternya ditembak dengan menggunakan Satellite Orbital Laser Weapon atau Sol 740. Makanya di Gintama, kita juga diperlihatkan gambar satelit dengan nama Sol 740. Lalu referensi terakhir adalah ketika Yamazaki menemukan Kondo yang sedang terjebak di sebuah lubang. Nah, di sini tuh jokesnya menggunakan perumpamaan skill dari game Dragon Quest. Jadi kalau kalian nggak pernah main game ini, pasti nggak bakal paham dengan apa yang mereka maksud. Nah gini, ketika Kondo tahu kalau ada Yamazaki, Kondo ngomong, suara itu, Zaki. Apa itu kau Yamazaki? Kalimat ini merefer ke nama Zaki yang bisa dibilang sebagai jurus instant death di game Dragon Quest. Makanya Kondo ngomong, dari semua orang, justru seseorang yang mirip seperti kutukan kematian malah datang menyelamatkanku. Nah, tersinggung dengan perkataan Kondo, Yamazaki pun membalas, oke, kalau begitu aku akan memanggil Zouriku-san untukmu. Nah, kata Zouriku merefer ke jurus untuk membangkitkan teman yang sudah mati. Dengan kata lain, Yamazaki tersinggung karena dibilang seperti kutukan kematian, sehingga dia ingin membiarkan Kondo mati, dan nantinya baru akan dihidupkan kalau saja dia bertemu seseorang yang bernama Zouriku. Setelah itu, Kondo pun menyesal dan ngomong, aku bersyukur kamu bukan Zaraki, dan aku bersyukur kamu bukan Kenpachi. Nah, kalimat ini sudah jelas merefer ke karakter Kenpachi Zaraki dari anime Bleach, yang bisa dibilang rada-rada barbar, makanya Kondo bersyukur. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan di anime Gintama untuk episode 51 sampai episode 62.
So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama El Nino Savelli, Overlord Nigredo Fan, sang loyalis Wery J, dan sang pendatang baru Fan Shiraori. Yo, waktunya Saweria ada dari J Rangkong Raksasa. Sensei di-overload kan membangkitkan NPC menggunakan Gold Yggdrasil. Kalau Gold Yggdrasilnya habis, gimana Sensei? Mohon penjelasannya. Oke, jawaban singkatnya, kemungkinan Ainz gak bakal kehabisan Gold Yggdrasil. Kenapa? Karena dia sudah bereksperimen dengan item bernama Exchange Box yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi Gold Yggdrasil. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.